Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan dan kesempatan sehingga pada kali ini kita dapat menyimak kisah teladan putri Rasulullah yang bernama Siti Fatimah Az-Zahra. Siti Fatimah Az-Zahra merupakan putri bungsu Rasulullah SAW dengan Siti Khadijah. Ia lahir di Mekah pada tanggal 20 Jumadil Akhir 5 tahun sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Getir yang hidup harus ia rasakan ketika masih belia. Di awal kenabian Nabi Muhammad, keluarganya harus menerima caci maki dan perundungan dari kaum Quraisy. Selain itu, ibunya Siti Khadijah wafat ketika Fatimah masih anak-anak. Meski demikian, pahitnya hidup yang harus ia alami tidak menjadikan Fatimah sosok yang lemah dan pendendam. Nabi Muhammad membimbing Fatimah hingga ia dapat meneladani akhlak dan ilmu yang diberikan. Berikut adalah kisah teladan Fatimah Az-Zahra yang dapat dijadikan sebagai pembelajaran. 1. Tak gentar menemani Rasulullah. Di usia belia, Fatimah dihadapkan pada kenyataan bahwa ayahnya mengemban tugas berat sebagai Rasulullah. Setelah Khadijah meninggal, Fatimah dengan setia mendampingi ayahnya untuk menggantikan peran ibunya. Itulah sebabnya ia terkenal dengan sebutan umum Abiha, anak yang menjadi seperti ibu bagi ayahnya. Di awal kenabian, saat Rasulullah menunaikan ibadah di depan Ka'bah, ia diganggu oleh sekumpulan orang Quraisy. Nabi Muhammad bersujud, orang-orang itu menumpahkan kotoran unta di punggungnya. Fatimah yang saat itu masih kecil segera berlari menuju ayahnya. Tanpa rasa takut, ia menghadik orang Quraisy yang mengganggu ayahnya. Tidak berhenti sampai di situ, Fatimah juga terjun ke medan perang, termasuk saat perang Uhud. Ia membantu kaum muslimin dengan mempersiapkan logistik, menyediakan air minum, serta merawat yang terluka. Kedua, dermawan. Ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala ia mewujudkan dengan perilakunya sehari-hari terhadap sesama manusia. Fatimah bahkan pernah menyedekahkan kalung hadiah pernikahannya dengan Ali bin Abi Thalib kepada seorang musafir. Suatu hari, seorang musafir menemui Rasulullah di sebuah masjid. Musafir itu meminta belas kasih Rasulullah karena bekal makanan dan seluruh harta telah habis. Namun saat itu Rasulullah tidak memiliki makanan dan barang-barang yang bisa diberikan kepada si musafir. Nabi Muhammad kemudian menyuruhnya untuk pergi ke rumahnya dengan maksud menemui Fatimah. Pergilah ke tempat yang dicintai Allah dan Rasulnya. Dia lebih mengutamakan Allah daripada dirinya sendiri. Itulah Fatimah putriku. Si musafir pun menemui Fatimah. Sayangnya Fatimah saat itu tidak memiliki makanan dan uang untuk diberikan kepada si musafir. Fatimah Az-Zahra kemudian ingat ia memiliki kalung hadiah pernikahan dari sang suami. Dengan ikhlas Fatimah menyedekahkan kalung tersebut. Setelah menerima kalung dari Fatimah, musafir tersebut menemui Rasulullah dan menceritakan kejadian yang baru saja ia alami. Rasulullah pun sangat bangga kepada Fatimah. Saat itu salah satu sahabat Nabi
Ammar bin Yasir turut mendengar cerita si musafir tanpa ragu. Ia membeli kalung tersebut seharga 20 dinar, ditambah sebuah pakaian dan seekor unta. Alih-alih menyimpannya, Ammar malah mengutus budaknya, Asham, untuk memberikan kalung tersebut kepada Fatimah. Ammar berkata, "Pergilah engkau menghadap Rasulullah dan katakan aku menghadiahkan kalung ini dan juga engkau kepadanya. Jadi mulai hari ini kamu bukan budakku lagi, tetapi budak Rasulullah." Fatimah sangat bahagia ketika menerima kalungnya kembali. Meski Ammar telah berpesan bahwa Asham akan menjadi budak Rasulullah, Fatimah malah membebaskan sebagai manusia merdeka. 3. Dijuluki Azara atau yang bersinar wajahnya. Nama Azara yang dimiliki Fatimah diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya putriku Fatimah adalah penghulu kaum perempuan dari awal hingga akhir zaman." Fatimah adalah bidadari berwujud manusia yang kapanpun mendirikan sholat di hadapan Tuhannya. Sinarnya menyinari langit bagi para malaikat seperti bintang-bintang menyinari manusia di bumi. 4. Dijanjikan masuk surga. Fatimah Az-Zahra meninggal di usia yang terbilang masih muda, yakni 29 tahun. Ia dimakamkan pada Kamis 20 Ramadan di pemakaman Jannat Al-Baqi. Atas ketaatan dan kebaikan semasa hidupnya, Fatimah Az-Zahra telah dijanjikan akan masuk surga. Pemuka wanita ahli surga adalah 4. Maryam binti Imran, Fatimah binti Rasulullah SAW, Khadijah binti Khuwailid, dan Aisyah. Hadis riwayat Muslim. Sekian kultum dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.